Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Seperti yang kalian lihat di layar ini, jadi di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya, perkenalkan dulu dengan saya Andin Dwika Septiani dengan NPM 2025-13-5063 dan Nisrina Haldaisyah dengan NPM 2025-13-5060. Next, jadi pembahasan kita kali ini yang pertama itu ada pengertian fungsi kuadrat, bentuk umumnya, menentukan nilai fungsi kuadrat, mencari akar-akar fungsi kuadrat, sifat-sifat fungsi kuadrat, serta contoh soal dan pembahasannya. Kita lanjut ke pembahasan pertama. Apa sih itu fungsi kuadrat? Sebelumnya, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu dan paham apa itu fungsi kuadrat, dan mungkin ada yang belum paham dan masih bingung. Nah, jadi fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial dengan variabel berpangkat tertinggi 2. Nah, bentuk umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan syarat a tidak sama dengan 0. Nah, fx itu daerah asal atau domain. Ax kuadrat itu koefisien dari x kuadrat dan bx koefisien x. Nah, A, B, dan C itu adalah bilangan konstanta. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misal, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hitunglah nilai 2a tambah b dikurang 3c. Cara penyelesaiannya, jadi kita harus tahu dulu atau kita harus bisa menentukan mana a, b, dan c. Jadi A-nya itu koefisien dari X kuadrat yaitu 2, B-nya koefisien dari X yaitu min 1, dan C yang tidak punya variabel yaitu 5. Jadi kita hitung nilai 2A plus B dikurang 3C. Selanjutnya kita masukkan nilai A tadi yang sama dengan 2 ke dalam rumusnya. Nah, jadi 2 kali 2 tambah min 1 kurang 3 kali 5. Jadinya 4 kurang 1 dikurang 15. Jadi sama dengan min 12. Selanjutnya, menentukan nilai fungsi kuadrat. Mencari nilai y atau fx ketika nilai x tertentu dimasukkan ke dalam fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi hanya perlu menyubstitusikan atau memasukkan nilai x yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Di sini kita ada contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 5x dikurang 3. Untuk mencari nilai fungsi, jika kita memiliki nilai x sama dengan 3, kita akan menggantikan nilai x dengan 3. Nah, jadi setiap x ganti menjadi 3. F tanda kurung 3 sama dengan 3 kuadrat tambah 5 tanda kurung 3 dikurang 3. Sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. 5 kali 3 sama dengan 15 dikurang 3. 9 tambah 15 sama dengan 24 dikurang 3. Hasilnya 21. Selanjutnya yaitu mencari akar-akar fungsi kuadrat. Mencari akar-akar fungsi kuadrat ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu metode pemfaktoran. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Sebagai contoh, x kuadrat minus 6x plus 8 sama dengan 0. Jadi cara penyelesaiannya kita harus mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya plus 8 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 6. Jadi di sini kita menemukan dua bilangan yaitu minus 2 dan minus 4. Jadi x minus 2, x minus 4 sama dengan 0. Untuk mencari x satunya yaitu x min 2 sama dengan 0. Nah, minus 2 nya itu kita pindah luaskan ke sebelah kanan, hasilnya jadi x sama dengan 2. Dan untuk x 2 nya yaitu x minus 4 sama dengan 0. Sama seperti tadi, minus 4 nya kita pindah luaskan ke kanan, hasilnya jadi x sama dengan 4. Jadi, akar-akar dari x kuadrat minus 6x plus 8 sama dengan 0 adalah x satunya yaitu 2 dan x 2 nya adalah 4. Cara kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Rumus dari kuadrat sempurna yaitu
X plus P kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Sebagai contoh yaitu X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Pertama-tama kita harus pindah luaskan plus 5 ke sebelah kanan, jadinya X kuadrat plus 6X sama dengan minus 5. Setelah kita mendapatkan kedua ruas tersebut, kita tambahkan 9 di setiap kedua ruas tersebut. Nah, 9 ini kita dapatkan dari setengah dikali 6 kuadrat. Jadinya X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan minus 5 plus 9. Nah, di sini X kuadrat plus 6X plus 9 bisa kita faktorkan, hasilnya menjadi X plus 3 kuadrat. Dan hasil dari minus 5 plus 9 yaitu 4. Agar jadinya X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Agar di ruas sebelah kiri tidak ada kuadrat, jadi di setiap ruas kita bagikan 2. Hasilnya jadi X plus 3 sama dengan akar pangkat 4. Hasil dari akar pangkat 4 yaitu 2. Jadinya X plus 3 sama dengan plus minus 2. Untuk mencari nilai X1 yaitu X plus 3 sama dengan 2. Lalu plus 3 kita pindah luaskan ke sebelah kanan, hasilnya jadi X sama dengan 2 minus 3. Hasil dari 2 minus 3 yaitu minus 1. Jadi hasil dari X1 yaitu minus 1. Dan untuk X2 yaitu X plus 3 sama dengan minus 2. Plus 3 nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, jadinya minus 2 di minus 3. Hasil dari minus 2 minus 3 yaitu minus 5. Jadi hasil untuk X2 yaitu minus 5. Cara ketiga yaitu rumus ABC. Selain menggunakan faktorisasi dan melengkapi kuadrat sempurna, fungsi kuadrat juga bisa diselesaikan dengan rumus kuadratik atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Rumus ABC yaitu X sama dengan minus B plus minus akar kuadrat B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sebagai contoh yaitu X kuadrat minus 6X plus 8 sama dengan 0. A-nya yaitu 1, B-nya yaitu minus 6, dan C-nya yaitu 8. Setelah kita dapatkan ABC, bisa kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya menjadi minus dikali minus 6 plus minus akar kuadrat minus 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 8 per 2 dikali 1. Hasilnya menjadi 6 plus minus akar kuadrat 36 dikurang 32 per 2. Hasilnya menjadi 6 plus minus akar kuadrat 4 per 2. Hasil dari akar kuadrat 4 yaitu 2. Jadinya 6 plus minus 2 per 2. Untuk mengetahui X1 dan X2 plus minus pada hasil yang sudah kita dapatkan, kita ubah menjadi plus atau minus. Untuk X1 jadinya 6 plus 2 per 2 sama dengan 4. Dan untuk X2 hasilnya 6 dikurang 2 per 2 hasilnya 2. Jadi akar-akar dari X kuadrat minus 6X plus 8 adalah X1-nya yaitu 2 dan X2-nya adalah 4. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah minimum. Selanjutnya yaitu menentukan nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai yang sebesar-besarnya, yaitu maksimum, atau nilai yang sekecil-kecilnya, yaitu minimum. Rumus dari nilai optimum adalah Y sama dengan minus 8 per 4A. D di sini yaitu diskriminan, dan rumus dari diskriminan yaitu B kuadrat minus 4AC. Di sini ada contoh 4X kuadrat minus 8X plus 3. Di sini bisa kita ketahui A-nya yaitu 4, B-nya yaitu minus 8, dan C-nya yaitu 3. Setelah kita ketahui ABC-nya, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Jadi rumusnya yaitu minus 8 kuadrat min 4 dikali 4 dikali 3 per 4 dikali 4. Hasilnya yaitu minus 64 dikurang 48 per 16. Hasil dari 64 dikurang 48 adalah 16. Jadi minus 16 per 16 sama dengan minus 1. Selanjutnya yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri pada fungsi kuadrat adalah garis vertikal atau imajiner yang membelah grafik parabola menjadi dua bagian yang simetris dan identik. Garis ini selalu melewati titik puncak atau titik ekstrim parabola dan berfungsi sebagai cermin bagi sisi kiri dan kanan kurva. Rumus dari sumbu simetri yaitu X sama dengan minus B per 2A. Selanjutnya ada titik potong sumbu Y.
Grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika nilai disubstitusikan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di X sama dengan 0. Jadi 0 dan C. Selanjutnya, titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D-nya berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Seperti ini. Saatnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Tentukan yang pertama koordinat titik puncak, yang kedua persamaan sumbu simetri, dan yang ketiga nilai maksimum atau minimum. Nah, untuk menjawab kita harus cari tahu dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi A adalah koefisien dari X kuadrat, jadi koefisien A itu 1. B koefisien dari X, jadi B itu minus 4. Dan C itu konstanta, jadi 4. Sekarang kita cari koordinat titik puncak. Kita cari X puncak dan Y puncak. Jadi X puncak itu sama dengan negatif B per 2A. Kita substitusikan saja. B-nya itu tadi min 4, A-nya itu 1. Jadi negatif min 4 per 2 kali 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Karena negatif dan negatif jadinya positif, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi X puncak adalah 2. Selanjutnya, sekarang kita mencari Y puncak. Y puncak itu sama dengan negatif D per 4A. D itu diskriminan. Nah, rumusnya negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita substitusikan tadi B sama dengan min 4. Kita ganti menjadi min 4. A-nya 1 dan C-nya 4. Lalu selanjutnya, min 4 kuadrat kan 16, dikurangi 4 kali 1 kali 4, 16. Nah, 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi, 0 per 4 hasilnya 0. Jadi, ya puncaknya 0. Jadi, koordinat titik puncaknya adalah 2,0. Lalu, kita lanjut yang kedua, persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri itu kan sama aja dengan X sama dengan X puncak. Jadi, persamaan sumbu simetri X sama dengan 2. Yang ketiga, nilai maksimum atau minimum. Kita lihat dari Y puncaknya ternyata nilainya 0. Nah, pertanyaannya, ini nilai maksimum atau minimum? Kita lihat dari A-nya. Kalau A-nya positif, jadi nilainya minimum. Karena di sini nilai A-nya positif, jadi nilai minimumnya sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Tentukan nilai x yang membuat fungsi bernilai 0. Jadi, cara penyelesaiannya, fx kita ganti menjadi fungsi 0, sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Selanjutnya, kita faktorkan. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya min 8, dan jika dijumlahkan hasilnya min 2. Jadi, jawabannya min 4 dan plus 2 ya. Nah, jadi x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Maka x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Dan x plus 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 2. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3. Itulah A. Bayangan untuk nilai x sama dengan 3. B. Nilai dari f minus x. Untuk jawabannya A yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3. Lalu x di sini kita ubah menjadi 3. Jadinya f3 sama dengan 3 kuadrat plus 2 dikali 3 minus 3. Hasilnya menjadi 9 plus 6 minus 3. Hasil dari 9 plus 6 minus 3 yaitu 12. Dan untuk yang B yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3. Sama seperti tadi, x di sini kita ubah menjadi minus 2. Hasilnya menjadi f minus 2 sama dengan minus 2 kuadrat plus 2 dikali minus 2 minus 3. Hasilnya menjadi 4 minus 4 minus 3.
Hasil dari 4 minus 4 minus 3 yaitu minus 3. Contoh soal selanjutnya, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 5x minus 14. Hitunglah A. Nilai x yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 36 dan B. Nilai x sehingga fx sama dengan minus 8. Untuk jawaban yang A yaitu diketahui nilai fx-nya yaitu 36. Fx di depan kita ubah menjadi 36, hasilnya menjadi 36 sama dengan x kuadrat plus 5x minus 14. Lalu 36-nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, jadinya minus 14 minus 36. Karena minus ketemu minus, hitungnya menjadi ditambah plus. Jadinya 0 sama dengan x kuadrat plus 5x minus 50. Jadi x kuadrat plus 5x minus 50 bisa kita faktorkan, hasilnya menjadi x plus 10 x minus 5 sama dengan 0. Untuk x satunya yaitu x plus 10 sama dengan 0, lalu plus 10 kita pindah luaskan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi x sama dengan minus 10. Dan untuk x 2 nya yaitu x minus 5 sama dengan 0. Di sini x minus 5 nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi x sama dengan 5. Dan untuk jawaban yang B, diketahui bahwa fx nya itu minus 8. Jadi fx yang di depan kita ubah menjadi minus 8. Jadinya minus 8 sama dengan x kuadrat plus 5x minus 14. Lalu minus 8 kita pindah luaskan ke sebelah kanan, jadinya 0 sama dengan x kuadrat plus 5x minus 6. Lalu x kuadrat plus 5x minus 6 dapat kita faktorkan, hasilnya menjadi x plus 6 x minus 1 sama dengan 0. X1 bisa kita dapatkan dari x plus 6 sama dengan 0. Plus 6 di sini kita pindah luaskan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi x sama dengan minus 6. Untuk x2 nya bisa kita dapatkan dari x minus 1 sama dengan 0. Minus 1 nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi x sama dengan 1. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa kembali.